Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Dinana, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama angkatan 2022. Nah, di sini saya akan bahas mengenai suatu prinsip yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Prinsip apa itu? Prinsip fundamental bioetika. Nah, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai bioetika kedokteran. Nah, apa sih bioetika kedokteran itu? Bioetika kedokteran adalah salah suatu etika khusus dan etika sosial dalam kedokteran yang memenuhi kaidah praktis dan filsafat moral, yang mana hal ini berfungsi sebagai pedoman untuk seorang dokter. Kemudian dalam profesi kedokteran ini ada 4 etika yang dikenal sebagai 4 prinsip moral utama. Nah, di sini yaitu ada prinsip otonom, prinsip beneficent, prinsip non-maleficent, dan yang terakhir ada prinsip justice. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat prinsip tersebut. Yang pertama ada prinsip otonom pasien, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien. Kita sebagai seorang dokter, kita harus bisa menghormati hak-hak pasien. Ada beberapa cara untuk menerapkan prinsip otonomi ini, khususnya dalam praktek kedokteran. Cara-cara tersebut antara lain kita bisa menyampaikan kebenaran atau berita yang sesungguhnya kepada pasien tanpa melebih-lebihkan dan tanpa mengurangi. Kemudian kita juga harus menghormati hak pribadi pasien. Kita tidak boleh memaksakan kehendak dari pasien tersebut. Kemudian kita juga harus bisa melindungi informasi yang bersifat rahasia. Artinya kita tidak boleh membocorkan privasi pasien kepada publik maupun orang terdekat kita, karena pasien sudah percaya sepenuhnya kepada kita. Jadi kita tidak boleh mengkhianati kepercayaan pasien. Kemudian kita juga harus mendapat persetujuan untuk melakukan tindakan apapun terhadap pasien. Sebelum melakukan tindakan, kita wajib meminta persetujuan dari pasien atau keluarga terdekat pasien. Nah, yang terakhir, kita bisa membantu pasien membuat keputusan yang penting. Mungkin ketika pasien berada di kondisi yang sedang kesulitan untuk mengambil keputusan, kita sebagai seorang dokter, kita harus memberikan solusi yang terbaik untuk pasien. Kemudian ada prinsip beneficent. Apa sih prinsip beneficent itu? Prinsip beneficent yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien. Kita harus mengutamakan tindakan yang bisa memperbaiki keadaan pasien. Kita tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya membahayakan dan tidak perlu untuk pasien. Nah, beberapa contoh penerapan prinsip beneficent ini adalah kita harus bisa melindungi dan menjaga hak pasien. Kita juga harus bisa mencegah bahaya yang dapat menimpa pasien. Kita juga harus meniadakan kondisi yang dapat membahayakan pasien. Kita juga harus membantu orang dengan berbagai keterbatasan. Kemudian kita juga harus menolong pasien yang sedang dalam kondisi bahaya. Kemudian ada prinsip non-maleficent. Prinsip non-maleficent yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini berhubungan dengan ungkapan Hippokrates yang menyatakan, saya akan menggunakan terapi untuk membantu orang sakit berdasarkan kemampuan dan pendapat saya, tetapi saya tidak akan pernah menggunakannya untuk merugikan atau mencelakakan mereka. Prinsip ini memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan untuk mempertahankan kehidupan dari pasien. Pada dasarnya, prinsip non-maleficent memberikan peluang kepada pasien, walinya, dan para tenaga kesehatan untuk menerima atau menolak suatu tindakan atau terapi setelah menimbang manfaat dan hambatan yang akan terjadi kepada pasien. Kemudian yang terakhir ada prinsip justice. Prinsip justice yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam mendistribusikan sumber daya. Sebagai seorang dokter, kita harus memperlakukan pasien secara adil, layak, dan tepat sesuai dengan haknya. Kita tidak boleh membeda-bedakan pasien. Ada beberapa kriteria dalam penerapan prinsip justice. Yang pertama, untuk setiap pasien ada pembagian yang merata. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan pasien satu dengan pasien yang lainnya. Kemudian kita juga harus membagi setiap pasien berdasarkan kebutuhannya.
berdasarkan usahanya, kemudian berdasarkan kontribusi dan berdasarkan manfaat atau kegunaannya nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk sumber dari apa yang saya jelaskan tadi, saya mengambil sumber dari tim bioetika dan humaniora FK Unsya Banda Aceh yang disampaikan pada pertemuan nasional 5 JBHKI dan workshop 3 pendidikan bioetika dan mediko legal di Medan yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Desember tahun 2009. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ketika saya menyampaikan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.